Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Sumiyah, Guru Besar Pelajar Islam Indonesia rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, kaum mukminin, mukminat juga kepada kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi Jumat tanggal 15 Mei 2026 kita sama-sama hadir di pengajian rutin KBPI yang ke-237. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir dan juga bisa bersilaturahmi. Telah hadir di tengah kita narasumber pada Jumat pagi ini, Prof. HB, Profesor Dr. Abdul Hamid HB, SE, MSI. Apa kabar, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, pas kebetulan libur ya, Ya, betul jadi sekali. bisa bersua kembali. Nah, Beliau adalah selain Dewan Pakar KBPI Sulawesi Selatan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin, juga sebetulnya bagian daripada pengurus pusat KBPI di periode ini. Pada topik kali ini, tema yang akan beliau sampaikan adalah tentang mesin takwa, tinjauan psikologis, order efek. Nah, sebelum kita memulai, tentu kita juga eh, menyampaikan, ya, kita dukung doa kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga besar perjalanan Indonesia yang saat ini sudah tiba di mana, di Tanah Suci ya, ya. untuk mendoakan, juga termasuk Pak Ketum kita kemarin sudah berangkat Oh, untuk Masya Allah. melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan ibadahnya dan Hmm. insya Allah mendapatkan haji mabrur ya. Ya. Eh, dan juga kepada Kanda Yunda, pastikan bahwa ini adalah pengajian didukung oleh Laji School. Hari ini adalah Jumat Berkah. Mudah-mudahan bisa berkontribusi dalam infak sodakohnya eh, kepada Ladisku dengan nomor rekening yang sudah tercantum di grup. Untuk mengawali kegiatan pengajian ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya kepada Prof. HB dipersilahkan sesuai dengan waktu yang sudah biasa, Prof. Kalau Ya, berkenan, Prof, ada waktu mungkin kita bisa mendiskusikan lebih lanjut. Silakan baik. waktunya. Moga, Pak. Terima kasih, Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar pelajar Islam Indonesia yang hadir pada kesempatan kali ini di ruang Zoom bersama-sama menghadiri pengajian yang sudah rutin kita laksanakan bersama. Dan kalau tidak salah tadi disebut ini sudah pengajian ke-100-an lebih. Luar biasa. 200, Bro. 200-an, Masya Allah. Ya, kalau tidak salah saya yang ketiga kalinya ini atau keempat kalinya. Ya. Baik, topik yang saya akan bagi pada kesempatan kali ini itu adalah
mesin takwa, tinjauan psikologi order effect. Saya izin share materinya. Kelihatan ya. Jadi ini materi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al Imran ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Lalu di ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Itu 4 ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebut di dalam surah ini. Nah, inilah yang akan kita kaji dari perspektif psikologi order effect. Karena ternyata ayat ini untuk memaknai lebih dalam, maka ayat ini tidak hanya menyebutkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu 1, 2, 3, 4 tadi. Tetapi ternyata kalau kita tinjau dari psikologi, dalam hal ini adalah order effect, ternyata 1, 2, 3, 4 itu tidak hanya sekedar ciri-ciri, tapi Allah juga menempatkan itu secara berurut, ada makna yang saling terkait. Itulah yang kita sebut dengan order effect. Kira-kira seperti ini. Ya, ini nanti yang akan saya jelaskan bahwa mesin takwa, biasanya mesin itu ada rodanya, ya, roda yang menggerakkan mesin. Nah, di ayat ini ada 4 roda.
roda infak, roda menahan amarah, roda memaafkan, dan roda minta maaf. Nah, apa pentingnya kita kaji dari perspektif psikologi order effect? Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan order effect. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata kita dalam menilai atau dalam menyimpulkan atau memprediksi sesuatu ke depan, itu kita butuh sejumlah informasi, sejumlah data. Dan ternyata penilaian dan simpulan serta prediksi kita itu tidak hanya dipengaruhi oleh sejumlah data itu, tapi juga dipengaruhi oleh urutan data. Inilah yang kita sebut dengan order effect, efek urutan, urutan data. Contoh, kalau data itu diurut A, B, C, itu ternyata beda perspektif kita, beda respons kita secara psikologi ketika data itu diurut CBA. Ada perbedaan secara psikologi, dan itu bisa melahirkan output yang berbeda, berupa kesimpulan, berupa penilaian, berupa prediksi, dan lain-lain. Ya. Nah, satu contoh misalnya, kenapa ada satu perusahaan yang produknya itu sudah demikian terkenal, ya, sudah demikian terkenal, sudah menguasai pasar, pangsa pasarnya itu dominan. Secara logika mestinya dia tidak beriklan lagi, tetapi nyatanya mereka tetap beriklan. Kenapa? Karena ternyata konsumen itu dalam pengambilan keputusan membeli satu produk itu sangat dipengaruhi oleh urutan informasi yang ada di benaknya. Jadi pesaingnya juga beriklan, pesaing lain juga beriklan, produk yang substitusi, dia khawatir. Inilah yang kita sebut dengan recency bias, bahwa manusia itu cenderung kalau diminta mengingat sesuatu, maka yang paling mudah diingat adalah informasi yang paling terakhir. Itulah recency bias, bias kekinian. Nah, produsen itu berusaha supaya informasi yang terakhir yang ada di benak calon konsumen adalah informasi tentang produknya. Kalau lawannya beriklan lagi, dia juga beriklan, saling menutupi, berlomba menjadi urutan pertama. Itulah recency bias. Nah, dalam dunia politik, ini sudah seringkali kita alami. Saya misalnya calon anggota DPR, membina hubungan calon pemilih sejak 3 tahun yang lalu. 2 tahun lalu saya bina terus. 1 tahun lalu saya bina terus. Saya jaga komunikasi. Bulan lalu saya masih tetap berkomunikasi. Pekan lalu masih tetap berkomunikasi. Kemarin sebelum pencoblosan saya masih berkomunikasi. Tapi ternyata ketika tiba di TPS, bukan saya yang dipilih. Kenapa? Karena ada serangan fajar sebelum ke TPS. Jadi yang mempengaruhi keputusan calon pemilih ini bukan hubungan
interaksi selama 3 tahun berturut-turut. Tapi dia dipengaruhi oleh informasi yang terakhir. Itulah recency bias, itulah order effect. Itu order effect. Jadi ada efek urutan yang mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan. Satu contoh, Bapak Ibu, ini dalam ilmu ekonomi. Pendapatan kita itu secara matematika yang kita simbolkan dengan Y itu habis untuk dikonsumsi, C, ditambah di saving, tabung sebagian, kemudian ditambah investasi. Jadi Y sama dengan C, sama dengan saving, sama dengan investasi. Tetapi ternyata ketika urutan ini diubah, itu mempengaruhi keputusan satu rumah tangga. Jadi ada dua orang bersahabat, sama-sama bekerja di satu tempat, dengan gaji yang sama, tapi 5 tahun ke depan, karyawan yang satu masih kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Karyawan kedua itu sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Kenapa? Karena yang pertama, mengelola keuangannya itu ditempatkan konsumsi di urutan pertama, saving di urutan kedua, investasi di urutan terakhir. Maka mayoritas pendapatannya habis dikonsumsi. Saving, apalagi investasi, itu sisa-sisa. Jadi tidak ada perencanaan ke depan. Sementara karyawan yang kedua, dia memilih pola manajemen keuangan Y3. Investasi yang ditempatkan di urutan pertama. Lalu saving, konsumsi terakhir. Nah ternyata visi rumah tangga dengan manajemen keuangan yang berbeda ini itu akan mempengaruhi pola belanja rumah tangga. Dan 5 tahun ke depan itu akan memberikan hasil yang berbeda. Itu yang disebut dengan begitu pentingnya order effect itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran tentang 8 asnaf, ya, 8 asnaf yang berhak menerima zakat, itu kita sudah tahu bersama. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal amilina 'alaiha dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu ternyata di dalam ayat itu Allah tidak hanya bercerita tentang 8 asnaf yang berhak menerima zakat, tapi itu ada efek urutan, ada skala prioritas. Kenapa fakir miskin urutan pertama? Jadi dengan order effect ini mengajarkan kepada kita bahwa mendistribusikan zakat itu tidak mesti sama jumlahnya, seperdelapan. Tapi ini order effect ada makna urutan. Karena penyebab masalah sosial terbesar di sekitar kita, itu urutan pertama penyebabnya adalah fakir dan miskin. Itulah sebabnya Islam mengedepankan penyelesaian tentang fakir dan miskin. Bahkan ada zakat khusus, zakat fitrah. Nah, kalau fakir miskin selesai, maka penyakit-penyakit sosial lainnya juga akan selesai. Jadi ada efek urutan, ada efek prioritas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke materi kita. Tentang ayat yang saya bacakan tadi itu. Wasari'u ila mafiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat
lil muttaqin. Ya, orang-orang yang bertakwa. Saya mau menjelaskan dulu dari posisi terakhir. Posisi terakhir. Ini dia. Posisi terakhir itu roda minta maaf. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha wastaghfar. Yaitu orang-orang yang apabila berbuat salim ya atau lalai, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar atas segala dosanya. Jadi mudah sekali dia minta maaf ya. Sedikit bersalah, bahkan hal-hal yang tidak tergolong dosa, misalnya menghabiskan waktu terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, dia segera beristighfar. Apalagi kalau memang itu tergolong perbuatan dosa. Melangkah masuk masjid dengan kaki kiri, lupa baca doa, istighfar. Keluar masjid dengan kaki kanan, lupa baca doa, istighfar. Ya. Masuk kamar mandi. Jadi persoalan adab-adab saja ketika dia lalai, dia langsung istighfar. Jadi sangat sensitif hatinya, sangat peka hatinya. Segera mengingat Allah dan memohon ampun. Apalagi kalau yang namanya dosa. Oh sudah, ya, mengambil hak orang lain, mencuri, korupsi misalnya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Itu luar biasa istighfarnya, bahkan menangis, terseduh-seduh, bahkan tidak bisa tidur. Memohon ampun pada Allah SWT. Nah, Bapak-Bapak ini SWT, ada juga orang yang sulit sekali minta maaf. Jangankan yang sia-sia, yang benar-benar bersalah saja, yang benar-benar berdosa saja, itu dia tidak beristighfar. Saya kadang-kadang bercanda, ya, satu pun tidak ada orang yang mengatakan bahwa rokok itu adalah baik. Dari kedokteran, dari fatwa Majelis Ulama, ya, dari sisi eh, belanja yang tidak bermanfaat. Tapi pernahkah ada orang yang merokok istighfar? Sambil merokok, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, apalagi misalnya yang lain. Jadi, untuk menjadi orang yang suka minta maaf itu, rodanya itu harus berputar, itu tidak bisa sendiri. Ternyata harus butuh roda sebelumnya. Apa roda sebelumnya itu? Adalah kebiasaan untuk memaafkan. Ya, wal afina anin nas. Jadi kalau kita terbiasa memaafkan orang, maka hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi peka, sensitif, maka ketika kita pun berbuat salah, serta-merta kita istighfar dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang suka memaafkan itu terlatih jiwanya, peka, sensitif, empati, simpati, dan kalau itu berputar, roda itu berputar, maka giginya akan mengait gigi roda minta maaf. Maka dua roda ini akan berputar. Akan berputar. Ya. Jadi butuh roda sebelumnya agar roda terakhir ini bisa berputar. Nah ternyata untuk menjadi pemaaf itu tidak mudah. Tidak mudah. Dibutuhkan roda lagi sebelumnya. Apa roda sebelumnya itu? Wal kadhiminal gais.
menahan amarah, mengontrol emosi. Ternyata, ternyata orang yang masih punya dendam, punya amarah, tidak bisa mengontrol emosinya, itu adalah orang yang tidak bisa memaafkan orang lain. Kapan dendam masih ada, maka dia tidak akan mudah untuk memaafkan orang yang bersalah. Dan kita tahu bahwa marah ini adalah sumber masalah. Perkelahian antar kelompok tidak pernah berhenti karena satu pihak atau pihak yang lain itu memendam amarah. Maka terus-menerus berlangsung itu perkelahian. Perceraian banyak terjadi karena satu pihak, apakah suami atau istri, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengontrol amarah, pembunuhan yang terjadi, dan lain sebagainya. Itu karena amarah. Ya. Jadi untuk bisa menjadi orang pemaaf, maka harus mampu mengendalikan amarah. Itu rumusnya. Jadi kalau roda pemaaf ini, roda menahan amarah ini berputar, maka roda memaafkan pun akan berputar, dan roda minta maaf pun akan berputar. Tapi ternyata untuk mengontrol amarah itu tidak mudah. Tidak mudah. Mengendalikan emosi itu tidak mudah. Tapi Allah memberikan jalan yang sangat mudah untuk kita lakukan. Apa itu? Roda pertama. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi infak itu, sedekah itu, zakat itu yang kita keluarkan, itu adalah obat yang mampu mengendalikan amarah, mampu mengontrol emosi. Disinilah penjelasan ilmiahnya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Tidak dipelajari di kedokteran ini. Kenapa? Karena banyak sakit muncul itu karena amarah. Dan kalau kita bersedekah, hati menjadi lembut, jiwa menjadi pemurah, ya, akhirnya amarah akan turun, emosi akan terkendali, maka penyakit pun yang disebabkan oleh amarah ini akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan sendirinya. Dan hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa infak sedekah itu mampu menolak bala, mampu menggeser musibah. Ini tidak dipelajari dalam ilmu manajemen risiko. Tetapi dengan infak yang membuat jiwa kita lembut, yang membuat hati kita ini empati, simpati, ya, maka dengan sendirinya mampu mengendalikan amarah. Dan ketika amarah terkendali, maka musibah-musibah yang bisa muncul karena amarah tadi itu, yang banyak di sekitar kita, perkelahian, pembunuhan, perceraian, itu musibah. Dan dengan infak ini, amarah terkontrol, musibah itu akan hilang. Ini salah satu penjelasan ilmiahnya. Rasulullah SAW, obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Sedekah yang Anda keluarkan mampu menolak bala, mampu menggeser musibah. Ini salah satu penjelasannya. Nah, kalau roda infak ini berputar, maka roda amarah pun berputar, roda mengendalikan amarah berputar, maka roda memaafkan pun akan berputar, dan roda minta maaf pun akan berputar. Dan ini 4 roda akan berputar, maka apa yang duduk di atasnya itu takwa, itu adalah mesinnya. Ya, mesinnya. Dan kalau ini kita raih, maka itulah yang disebut tadi, wasari'u ila maufiratim
mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersergalah kepada ampunan Tuhanmu. Bayangkan ya, reward orang yang bertakwa akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ampunan, bahkan diberikan surga. Wa jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Inilah penjelasan order effect dari ayat surah Al-Imran 133 sampai 135. Inilah pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar wabarakatuh. biasa. Menarik sekali saya kira ya. Kepada Kanda Yunda yang akan memberikan respon, berdiskusi, atau mungkin bertanya untuk raise hand ya, biar nanti bisa saya lihat pertama Pak Dubes, Pak Abdul Wahid Maktub, ada lagi, sebentar saya cek dulu ya. Eh, Masih ada, oke. Nanti ya, baik. Masih yang pertama berarti ini ya Pak Dubes ya. Oke. Silakan Pak Ustadz Abdul Wahid Maktub. Pak Dubes kita. Assalamualaikum. Bisa Waalaikumsalam. dengar suara saya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Bisa dengar ya suara saya, Kang Asep, Prof. Dengan Habib. baik. Sangat Bisa, baik. bisa. Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, ini menarik ini. Ini satu apa Hmm. tesis itu ya. Jadi domino efek. Tapi ini menurut saya bagus sekali ini apa. Memang ada prioritas ya. Tapi saya kemudian tiba-tiba berpikir gitu ya. eh, Kalau misalnya apa tadi ini bagus ini ada ini saya anggap sebagai suatu discovery ini penemuan ini. Cuman saya berpikir di mesin itu ada jenis yang bisa apa reciprocal timbal balik begitu ya. Ya, betul. Jadi Betul. ordernya itu ya Feedback, ada yang feedback. sifatnya searah tapi juga itu Sistem. reciprocal ya reciprocal. Jadi salah satu saja bergerak, nah itu nah saya berpikir begitu. Artinya ya memang kalau dari segi urutan itu tadi itu bagus sekali itu apa menurut saya domino efek. Cuman apakah ada pemikiran lain ya? Saya setuju dengan order efek tadi itu. Saya tadinya penasaran itu. Ini apa sih maksudnya ini apa order efek baru setelah dijelaskan itu wah ini keren sekali ini apa keren sekali ini apa itu baru pertama saya apa melihat memang pandangan Prof HB ini sejalan dengan pandangan Prof apa itu Syekh Yusuf Qardawi tentang fiqhul alawiyat yaitu Ya, pemahaman tentang prioritas mana yang harus didahulukan itu dan tadi juga sudah dicontohkan dengan mengenai apa itu pendapatan dalam rumah tangga gitu ya dan itu urutan akan berpengaruh kepada konsumsi apa itu saving investasi memang itu tapi ini kan persoalannya bukan fisik ini adalah sesuatu yang metafisik ya. Nah makanya saya tiba-tiba berpikir kalau fisik saya setuju dengan apa itu manhaj priority tadi itu dengan apa order effect tapi apa dalam hal metafisik dan juga sekarang sudah ada konsep mesin itu yang sifatnya mutual reciprocity jadi saling satu saja bergerak itu berpengaruh kepada yang lain memang yang bagus urutannya seperti tadi itu beda itu artinya kalau yang pertama itu dilakukan itu efeknya jauh lebih powerful, lebih apa itu impactful ya begitu ya. Nah, bagaimana pandangan Prof HB ini soal tadi itu ya? Bagaimana semua faktor itu sebetulnya bisa saling menggerakkan. Bukan berarti kalau menggunakan tesisnya Prof HB seakan-akan kalau tidak mulai dari awal itu kelihatannya susah dilakukan itu. Nah, ini yang bagi saya apakah
misalnya kita lompat, apakah itu memungkinkan dengan teorinya Prof. HB ini? Gitu. Nah, demikian itu saja. Terima kasih. Prof, saya cek dulu oh dicek belum ada nih. Oke, kalau gitu lanjut Prof, sambil nunggu respon yang lain. Terima kasih Pak Abdul Wahid, Pak Dubes, Masya Allah, syukuran Pak. Jadi memang saya punya materi juga satu yang saya persiapkan beberapa eh, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang kita bahas secara resiprokal. Jadi beberapa ayat itu adalah bercerita tentang sebuah sistem. Sistem itu adalah bekerja satu sama lainnya, akhirnya menjadi sebuah siklus. Jadi saya setuju Pak Abdul Wahab bahwa ketika roda keempat ini berputar, maka akhirnya juga resiprokal, memutar roda pertama. Dan inilah yang kita sebut sebagai mesin takwa, dan semakin besar putarannya, semakin kencang, semakin besar volumenya, maka semakin besar derajat takwa seseorang. Kalau kecil mutarannya, kecil juga. Tapi kalau besar, dia akan besar juga. Ya, semakin membesar. Saya setuju Pak Abdul Wahab bahwa ini adalah bersifat resiprokal. Ya. Masya Allah. Insya Allah kesempatan lain kita akan bahas hal-hal yang berbaik dengan sistem. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waduh, Dan terutama misalnya tadi tentang apa namanya Y sama dengan konsumsi tambah saving tambah investasi, urutan-urutannya itu kita sudah pernah kaji di pengajian kita ini. Waktu ya itu sebelumnya. topiknya tentang sustainability, Ya betul. ya, tentang sustainability. Kenapa perusahaan itu rata-rata hanya bertahan 18 tahun. Ya, perusahaan, organisasi itu bertahan 18 tahun rata-ratanya. Tentu ada yang 100 tahun, ada yang cuma 10 tahun. Ya, dari sisi generasi itu hampir semua perusahaan itu berhenti di generasi kedua atau generasi ketiga. Ya, bapaknya yang dirikan, anaknya yang besarkan, cucunya yang matikan. Nah, itu rata-rata gitu. Nah, ternyata bisa dijelaskan secara matematika dengan pendekatan tadi order effect dan topiknya tentang sustainability, keberlangsungan. Makasih Pak Abdul Wahid. Insya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, ini Ustadz Ahmad SKJ ini. Ya, silakan Pak Ustadz. Baik, makasih. Assalamualaikum, Prof. Ya, Alhamdulillah. Iya. Eh, Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Prof pada pagi hari ini, ya, tentang order effect. Saya ada dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan atau mungkin saya tanggapan tentang urutan-urutan nih, Prof. Seperti kalau kita membahas soal Islam, jadi Dinul Islam, itu kan selalu dibahas akidah, syariah, dan akhlak gitu kan. Nah, di antara kita memahaminya ini adalah bagian dari urutan tadi, ya. Padahal Islam itu yang akidah, syariah, dan akhlak kan adalah satu kesatuan yang harus berjalan seiring dan bersama, ya. Jadi tidak akidahnya kuat tapi syariahnya kacau balau karena belum belum dipahami. Lalu akhlaknya kacau, lebih kacau lagi. Nah, jadi saya memahaminya bahwa ketika hal itu sudah berjalan maka harus seiring. Seperti tadi roda tadi, ya, berputar bersama-sama. Kalau satunya macet maka akan macet juga yang lain. Walaupun didorong dengan kekuatan yang sangat kuat, tapi kalau yang satunya di antara roda itu macet maka tidak jalan juga. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, soal tadi, soal saving tadi, ya. Saya kebetulan juga sering menyampaikan materi bahwa kalau kita ini pada umumnya menabung itu, saving itu kan sisa, Prof. Ya, sisa dari belanja konsumsi, sehingga tidak pernah ada perencanaan
ke depan. Saya sering-sering menyampaikan bahwa saving dulu atau tabung dulu, nanti sisanya itulah yang dikelola untuk dikonsumsi. Nah, masyarakat kita pada umumnya tadi jor-joran di awal, ya di akhir bulan ya tadi, apalagi kalau yang gajinya 5 koma, gitu kan. Tanggal 5 sudah koma kan gitu kan, sudah tanggal. Ya, saya kira itu bro, makasih. Silakan. Ada sebentar, Nah, saya cek lagi. Ada lagi nggak ya? Eh, ya, sambil menunggu yang lain. Silakan yang lain. terima kasih Ustadz Ya, Ahmad. silakan. Ya, luar biasa. Jadi betul Pak bahwa akidah, syariah, akhlak itu adalah pondasi. Ya, adalah pondasi. Jadi kalau misalnya kita melihat bangunan sistem ekonomi Islam, maka pondasinya itu tiga itu, akidah, syariah, akhlak. Lalu ada tiga pilarnya. Ya, pilarnya itu adalah pilar tentang larangan riba, gharar, maisir, kemudian pilar keseimbangan, lalu pilar yang ketiga adalah maqasid syariah, yaitu pilar-pilar. Nah, biasanya memang yang berurut itu ketika kita mempelajari. Tetapi kalau dalam mempraktekkan harus bersamaan. Ya, tidak boleh akidah saja lalu mengabaikan akhlak, gitu ya. Tidak bisa syariah saja mengabaikan akidah. Jadi dalam penerapannya harus apa namanya secara bersamaan. Tetapi dalam kurikulum pembelajaran biasanya bertahap, ya. Itu bertahap. Itu begitu, Pak. Kemudian yang kedua tentang konsumsi. Jadi kenapa konsumsi kita tempatkan paling belakang dalam manajemen keuangan rumah tangga Islam? Karena konsumsi itu sifatnya sifatnya dia sama dengan ketika kita olahraga, ya, treadmill. Treadmill yang lari di tempat itu, Pak, ya, yang manual. Jadi kalau kita lari cepat, matrasnya dibawa lari cepat juga. Kalau kita lambat, dia lambat juga. Begitu itu pola konsumsi. Jadi pola konsumsi itu mengikuti jumlah pendapatan. Pendapatan seseorang ketika masih terbatas, maka konsumsinya juga terbatas. Begitu pendapatannya naik sedikit konsumsinya. Ya, begitu pendapatannya ini ya sudah mulai melirik HP baru, sudah mulai ke mall. Konsumsi begitu. Artinya, pola konsumsi kita itu akan ikut berapapun pendapatan kita kita alokasi. Jadi kalau manajemen keuangan keluarga kita, ya, kita mengatakan 5 tahun ke depan saya harus punya rumah, saya harus punya kendaraan, maka kita tempatkan konsumsi paling belakang, kita alokasi misalnya 30% maksimum. Ya, hidup hidup Pak, karena teorinya begitu. Konsumsi itu ikut berapa belanja yang kita alokasi. Nah, kalau kita tidak atur, nah, konsumsi paling pertama, ya kebanyakan kita di Indonesia, Pak ya. Betul, 5 koma, Pak. Tanggal 5 sudah, sudah koma. Makasih, Pak Ahmad. Baik. Eh, ada lagi? Kanda Yunda? Ya, baik. Sambil menunggu eh, respon dari Kanda Yunda yang lain, saya bertanya nih, Prof. Kang Asep. Ya, jarang nih host bertanya. Baik, tadi yang di beberapa rumus atau fungsi Y1, Y2, Y3 itu ya. Ya. Eh, memang tadi sudah dijelaskan itu ada satu asumsi tentang
jumlah income ya. Ya, Artinya kalau income-nya mencukupi, maka eh, ada kemungkinan untuk melakukan fungsi tadi ya, saving katakanlah bisa lebih duluan, kemudian baru income dan sebagainya. Bahkan mungkin investasi gitu ya, investasi eh, dijadikan prioritas. Nah, kalau dikaitkan income itu dengan konteks ketakwaan, bagaimana penjelasan tentang eh, teori meningkatkan income? Supaya tadi fungsi-fungsi, katakanlah idealnya kan fungsi ya, Y3 ya, lah sebagai keluarga ya. muslim ya. Nah, kalau secara teori ekonomi meningkatkan pendapatan itu bisa banyak aspek ya, misalnya diversifikasi atau Ya. menambah, mengambil pekerjaan tambahan di luar jam official dan lain-lain. Tapi ada yang menarik bahwa infak dan sodakoh serta zakat itu justru cycle-nya akan mempermudah rizki. Nah, Ya. di mana tuh letak apa namanya peningkatan pendapatan ini dikaitkan dengan eh, apa pola kebiasaan kita infak, sodako, zakat, gitu, Prof. Baik, makasih Pak Kang Asep. Eh, jadi ada dua jenis rezeki. Ada unpredictable income, Ya, pendapatan yang bisa diprediksi. Ada predictable income, pendapatan yang bisa diprediksi. Jadi ada unpredictable income, ada predictable income. Itu. Kalau predictable income, kita bisa tahu kapan menerimanya dan berapa jumlahnya. Dan itu cenderung materi. Jadi gaji kita sebagai pegawai tahu kapan terima dan berapa besarnya. Pendapatan pedagang tahu rata-rata pendapatannya per bulan berapa. Ya, itu semua predictable income. Itu modalnya cuma investasi. Ya, modalnya cuma investasi. Ya, bagi pekerja investasinya adalah tenaga kerja yang diberikan, pedagang adalah modalnya. Tapi dalam agama kita ada unpredictable income. Unpredictable income. Nah, ternyata modalnya bukan investasi fisik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar atas segala persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ternyata modalnya takwa. Ternyata modalnya takwa. Nah, takwa ini konstruk, dia sangat abstrak. Ya, bagaimana mengoperasionalkan takwa ini? Nah, salah satu penjelasannya adalah di surah Al-Imran yang baru-baru kita bahas tadi. Bahwa zakat, infak, sedekah, kemudian menjadi orang yang mengontrol amarahnya, menjadi pemaaf dan suka minta maaf, itu adalah operasionalisasi takwa yang mendatangkan rezeki. Nah, itulah sebabnya dalam rumus sustainability, sustainability itu rumusnya berubah Pak Kang Asep. Jadi Y sama dengan itu zakat, infak, sedekah, urutan pertama. Kemudian yang kedua adalah syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kami akan tambahkan. Jadi syukur itu juga pemicu rezeki. Ya. Lalu surah Nuh, ya, yaitu apa namanya beristighfar, istighfar, yundidikum alaikum dan seterusnya itu akan diturunkan hujan yang lebat dari langit, dibanyakkan harta-hartamu dan anak-anakmu, dijadikan kebun-kebun,
dan sungai-sungai. Itu istighfar. Jadi zakat, infak, sedekah, kemudian syukur, istighfar, barulah investasi, baru yang lainnya. Ya. Jadi tiga pertama ini adalah modal untuk unpredictable income. Pendapatan yang tidak bisa diprediksi. Sementara yang lainnya itu adalah modal untuk predictable income. Nah, kita sebagai orang Islam meyakini itu bahwa ada dua sumber rezeki. Ya, dan juga jenisnya juga dua, yang berbentuk materi maupun yang berbentuk non materi. Dan ini kita simbolkan Y1 plus Y2. Y1 plus Y2 sama dengan tadi zis, syukur, istighfar, dan yang lain tadi. Begitu Kang Asep, implementasi dari takwa untuk Oh, merumuskan rezeki ini. jadi dalam konsep keluarga Islam itu pendapatan Ya, itu ada unpredictable income plus predictable income gitu ya. betul, Oh betul. ya, Ya, yang tadi Da- turunannya ya. Wah, betul. Dan setiap pendapatan kita, yang pertama kita harus keluarkan adalah infak sedekahnya. ya, Itu urutan pertama. Ya, ya. kalau sudah muzaki, zakatnya keluarkan. Prof. HB, boleh interupsi nih, Kang Oke, Asep. silakan. Prof, Pak Dubes Ini udah nggak ini sabar lagi nih kok. ini masalahnya teori baru ini. Ini Prof. HB ini harusan ini mengoreksi rumus ekonomi selama ini kan selama Betul, ini betul, kan Bang. hanya yang Ya, yang apa yang predictable dan tangible. Nah, jadi ya, saya tertarik lagi nih ada rumus baru ya. nih Y1 dan Y2 Nah itu. itu baru itu. Nah, Harus soalnya jadi buku itu, Makasih, soalnya Prof. Bang. begini ya, Harus ini jadi buku, Prof. pengalaman pribadi ya, bukan pengalaman orang ya. Ya, betul. Saya ini Pak Prof. HB sampai Ya. sekarang belum punya rumah satupun, itu ya. Tapi saya mau mengeluh, malu. Karena saya ini Hmm. haji 15 kali, ke Oh, Amerika berkali-kali, ke Eropa ya. berkali-kali. Saya Ya. punya anak 7, 6 sudah lulus semua, sudah kerja semua, 2 sudah punya rumah, sudah punya mobil gitu. Dan rumah saya selalu besar, walaupun saya ini kalau nggak ngontrak ya mesti dipinjemin gitu loh. Kalau nggak negara yang minjemin atau teman gitu loh. Jadi tadi itu saya ini Masya Allah, walaupun mungkin kadang-kadang saya ini merasa salah gitu ya. Wah, ini saya sudah pernah jadi konjen, jadi duta besar, jadi penasihat menteri itu. Tapi rumah satu pun saya belum punya gitu loh. Tapi saya merasa tidak, iya betul itu. Tapi karena hitungannya, kalau hitungannya adalah rational calculation Ya. atau physical calculation. Ya. Tapi kalau tadi pakai rumusnya Prof. HB, saya ini nggak salah ini. Ya. Jadi ya, jadi Alhamdulillah. misalnya apa, Y1, Y2, mungkin Y1 saya nol, tapi Y2 Ya. yang unpredictable saya tinggi Alhamdulillah. sekali. Nah, Ya. makanya saya usul ini, ya, apa Alhamdulillah. itu rumus ini Prof. HB ini perlu disosialisasikan ini. Betul, Karena betul. ini Insya Allah, Bang. jawaban saya kadang-kadang merasa berdosa ya. Ya. Tapi saya sering bilang kepada istri saya itu, saya ini malu apa itu kepada Allah itu ya. Apa itu kenapa ya? Coba gitu loh. Bayangkan gitu loh. Yang saya bilang ke apa itu kalau istri misalnya kamu tuh apa kalau kamu meninggal gimana itu loh. Apa itu nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, nggak punya rumah dan nobody believe, nggak ada satupun yang percaya. Karena kalau saya itu ngasih duit sama orang tuh 10 juta, 50 juta udah hal yang Alhamdulillah, Masya biasa Allah. gitu. Sehingga mungkin menganggap saya ini konglomerat gitu loh. Padahal saya ini nggak punya apa-apa, tapi saya meniru konsepnya Gus Dur. Nah, Yaitu ya. saya itu punya Allah gitu loh. Afalam yakfi birabbik. Apa belum cukup aku menjadi milikmu? Kok kamu masih punya keinginan yang lain itu? Seperti orang awam gitu. Orang Keren, awam itu keren. kan pikiran. Nah, padahal kita yakin karena di Al-Quran itu ada satu jaminan Allah Ya. yang yaitu berbunyi begini. Apa itu? Nahnu auliyakum fil hayati dunia wa fil Ya. akhirah. Aku yang menjamin hidup kamu dunia Ya. akhirat. Nah, saya ini Prof. HB naik haji kalau nggak salah ya 15 Masya kali. Umur sudah Wah, ratusan gitu loh. Allah. Ya, saking dari seringnya gitu, saking dari seringnya gitu. Kadang setahun itu 8 kali gitu ya. Ya. Ini ya. Nah, bukankah itu kalau dihitung dari apa diuangkan ya, dikonversi kepada uang, alangkah banyaknya. Padahal saya melihat ada teman saya yang rumahnya banyak, haji pun itu baru 1 kali Ya. gitu. Ya.
Ya mungkin ke Amerika belum pernah gitu. Saya itu Ya, hampir semua belahan. Nah, tadi itu makanya saya apa itu tertarik. Ini menurut saya rumus baru yang mungkin tidak banyak orang tahu ya. Y1, Y2 tadi itu, Pak. Karena ya, umumnya yang kita pakai itu adalah rumus apa umum yaitu Y saja, Y plus ya, T. Nah, mungkin ini menurut saya untuk menjelaskan apa tuh konsep tentang apa tentang yang unpredictable dan predictable ini rumusnya Prof. Habib ini tepat sekali nih. Jadi apa itu rumus yang Islami dan Qurani dan itu bisa mengakomodir berbagai varian-varian. Ya. Kalau ya. pakai rumus biasa, saya ini Ya, nggak masuk Gus, hitungan, Pak. Gus, nanti diteruskan untuk Ya Jumat malam itu. yang akan datang, Gus. Ya, kita Kenapa? jadwalkan ulang ya. Diteruskan Oke, untuk Jumat malam baik. yang akan Bagus datang. ini ekonom banyak orang yang tidak punya pemikiran yang Islami seperti Ya. Prof. Habib menurut saya. Ya. Sehingga kalau Kalau pakai Jumat rumus malam yang akan yang datang boleh apa? nih, Gus. Kalau pakai rumus yang kapitalis, ya saya ini apa itu paradok. Saya nggak punya apa-apa. Tapi gimana saya Ya. dikatakan miskin? Wong saya ini naik haji 15 kali, sudah apa ke Amerika berkali-kali gitu. Kalau nyumbang ya insya Allah paling banyak gitu dibandingkan dengan Ya. yang lain gitu loh. Saya ingat Ya, sama tapi Ustadz Acung. Ustadz Alhamdulillah. Acung 25 kali hajinya. iya Baik, ya, iya ya. Prof. Baik, Ya, Pak terima Dubes. kasih Prof. Habe. Baik, Ini ini Makasih, satu ada makasih rumus Pak ada Dubes. bagus Makasih Pak ya, Dubes. sekali yang perlu mungkin di apa itu ya, baik. disebarluaskan ya. Ini menurut Masih. saya tidak banyak orang Baik. yang tahu tentang Ya, apa itu ini dari Bantul nih, Bah. iya, Baik, terima terima Oh, kasih Prof. Habe, oh, terima kasih. 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 oh, aku pikir itu Mbah. Ini nih masanya tulisannya FIFO 1901. Jadi nggak lihat. Ayo Mbah, silakan Mbah. Wah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Katum. Bisa untuk masing psikis maupun hati ini. Alhamdulillah. Saya hanya akan mengulang yang pernah saya sampaikan. Dalam hidup ini beragama kita yang pertama perlu kita ada ruhnya. Yang pertama adalah ikhlas adalah kekuatan. Sobar adalah saudara sahabat setia. Ikhtiar adalah jalan, doa adalah harapan, tawakal adalah ketentuan. Bersyukur adalah kemenangan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Tak mungkin orang bisa bahagia tanpa bersyukur. Suaranya hilang, Bah. Jaringan kayaknya. Asep, suara Mbah ini dari Bantul mungkin hilang. Mungkin sudah kali pertanyaannya, Pak Asep. Prof. Habe izin ada agenda lain Kang anu. Wah, silakan, silakan Pak Iya Ahmad. ya. Aduh mohon Makasih, maaf silakan ini Ustaz. pas lagi ya insya Allah Silakan Ustaz, ada lagi silakan mohon Ustaz. maaf Ya, izin anu dulu. silakan Ustaz, Oke. silakan. Ya, mungkin langsung Prof. Ini Pak tadi dari Ya, Bantul. silakan. Maaf, tadi saya keluar sebentar. Ya, silakan. Silakan, Prof. Tadi putus Pak Kang Asep. Oh, Enggak jelas. Eh, jadi apa beliau lebih Soal komen sih ikhlas tadi. sebetulnya ya, Pak SKJ ya, si Ya. Mbah ya. Tadi beliau terlempar ini, hang dia punya. Ya, ini tadi komen sih sebetulnya Oh, sudah tentang ada komen. konsep hidupnya yang beliau yakini. Oke, Kanda Yunda, mungkin closing statement aja, Prof. Barangkali mungkin ada aktivitas-aktivitas lain. Ya, Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diberikan statement Inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan banyak nikmat bagimu,
maka sholatlah untukku atau sholatlah demiku dan berkurbanlah. Ya, mumpung ini suasana Idul Kurban, mari Bapak Ibu kita mengalokasikan sebagian harta benda kita untuk ikut berkurban, karena berkurban adalah salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang diberikan kepada kita. Itu statement terakhirnya Kang Asep. Ya, Baik, himbauan saja. terima kasih. Dan jangan lupa donasi di Lazisku. Wah, Ya. mantap. Terima kasih atas pencerahannya. Saya kira bahan presentasinya sudah di-share ke Bisa sekretariat. saya share. Oh Ya. ya, Saya mau share ke dibantu Kang Asep aja atau kemana? Pak ke Asep, saya juga bisa, nggak apa-apa. Ke Nanti Kang saya Asep ya. Pak Asep, ya Baik, siap. baik. Pak Sebentar Asep, saya share. Pak Asep, Pak Asep, sebentar nih Prof. Mungkin kapan-kapan Prof dijadwalkan juga ini untuk masalah wakaf, Prof. Oh iya, bisa wakaf, bisa Wakaf wakaf. ya? Nah, Oh boleh. waktu Ya, itu kan beliau karena menyampaikan soal wakaf. pernah diagendakan oleh Badan Wakaf Indonesia untuk jadi pemateri tentang wakaf. Oh ya siap. Ya mungkin Alhamdulillah wa syukurillah. Nanti kalau kita jadwalkan sesuai dengan waktunya sesuaikan Prof. dengan Habib. waktu beliau, waktu Ya, Prof. Pak Asep. Ya, kita sesuaikan nanti kita hubungi waktunya beliau yang ya. tersedia. Baik, Kanda Yunda, terima kasih sekali lagi Prof. Sehat selalu. Min. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali secara online atau secara offline di kesempatan yang lain. Juga terima kasih Kanda Yunda semua KBPI dari Sabang sampai Merauke sudah hadir menyimak dan saya kira ini termasuk tolabul ilmi ya, silaturahmi di antara kita semuanya. Kita akhiri kegiatan pengajian dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Saya sudah Prof. saya sudah sharing Kang Asep di Siap, WA-nya. siap. Saya nanti Ya. share ke grup ya.